satunya bawa badik bang. Wow. Terus, dan jujur dalam keadaan mabuk. Oke. Oke, ada dalam mobil, nah saya turun, saya dipegang kiri kanan tangan saya. Dipegang gini bang? Iya, baru kemudian satu lagi yang narik baju kaos saya. Wih, ketua Bawaslu loh, ditarik. Bahasanya itu dipersekusi lah ya. Oh, dipersekusi. Ya. Oke. Nah ini saya kira viral waktu itu, rame ya. Sobat Cerdas, jangan lupa subscribe dan aktifin tombol notifikasinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Korkal Siniar, di mana semua suara bisa didengar. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat apa aja ketika kalian menonton video ini. Dan seperti biasa, ketika wajah saya sudah muncul di layar, itu artinya edukasi dan hiburan akan segera datang. Teman-teman, selamat tahun baru ya. Mungkin video ini diupload ketika kalian menonton video ini berarti sudah tahun 2024 atau menuju tahun 2024. Nah, tahun 2024 ini selalu dikaitkan dengan tahun politik, pesta politik. Nah, untuk untuk memberikan kalian informasi tentang bagaimana sih perpolitikan khususnya di Samarinda, aku datang jauh-jauh dari kantor langsung ketemu dengan orang di sebelah saya ini ya. Udah bersama saya Ketua Badan Pengawas Pemilu Kota Samarinda, Mbak Abdul Muin. Selamat siang, Bang. Siang, Bang. Siang. Oke. Terima kasih Bang, ini kita udah dikasih kesempatan untuk ngobrol-ngobrol langsung di ruangan Abang ya. Siap. Kalau senior biasanya kita syuting di studio, ini kita ngobrol langsung di ruangannya Ketua Bawaslu. Bang, 2024 ini kan udah di depan mata nih Bang. Kita tinggal ngitung hari lagi untuk pemilihan umum di bulan Februari. Apa sih Bang yang mulai atau apa yang sedang dilakukan oleh Bawaslu untuk memastikan pemilu nanti berjalan dengan lancar Bang? Oke, jadi saya kira gini. Yang ada sekarang adalah terkait soal kampanye ya. Kampanye, oke. Ya, saya kira ini sudah berjalan. Hari ini kalau tidak salah itu sudah 32 hari ya. Sudah 30 per hari ini Bang ya? Oke, dari tanggal 28 November ya kan, nanti hingga tanggal 10 Februari 2024. Oke. Nah, tentu di dalam proses kampanye ini peserta pemilu semuanya saya kira melakukan kegiatan kampanye. Oke. Tentu yang terpenting bahwa semua kegiatan itu ya yang pastinya kita bisa memantau ya, bisa dilakukan pengawasan terhadap kegiatan yang kemudian dilakukan oleh peserta pemilu. Oke. Ya, yang disampaikan oleh kita ada pemberitahuan ya. Ya tentu tugas kita adalah ingin memastikan bahwa kegiatan kampanye yang dilakukan oleh peserta pemilu itu memang betul-betul sesuai dengan aturan yang ada. Sesuai dengan aturan, itu yang paling penting Bang ya. Oke. Nah itu jadi agenda sekarang, tahapan sekarang adalah terkait soal kampanye pemilu. Kampanye pemilu. Nah yang kedua saya kira yang perlu juga kita sampaikan, ini logistik sudah masuk begitu ya, surat suara sudah masuk. Ini juga saya kira sangat penting ya, karena kita tahu bahwa logistik ini katakanlah surat suara menjadi sangat vital kemudian, karena ini nanti juga yang akan tentu sangat berperan ya, sangat difungsikan oleh masyarakat kita pada saat tanggal 14 Februari. Pemilihan umum tanggal 14 Februari 2024. Artinya bahwa surat suara ini menjadi sangat vital untuk disiapkan ya sedemikian rupa sehingga semua masyarakat yang datang ke tempat pemungutan suara itu tersedia logistik tersebut. Oke. Saya kira itu ya. Siap. Jadi pemilu terkait soal tahapan kampanye ya kan hari ini sudah 32 hari ya dari 75 hari. Lalu kemudian logistik juga saya kira sudah masuk ya begitu ya, sehingga ini menjadi penting untuk kita sampaikan. Oke, Bang, ini kan teman-teman bubuhannya nih Bang. Anak-anak Samarinda ini kan sekarang lagi mulai anak-anak mudanya nih Bang, penonton Korkal Sini rata-rata nih anak-anak muda nih Bang, milenial dan Gen Z. Nah, milenial dan Gen Z. Mereka ini sekarang udah mulai ikutan paling tidak mengomentari atau mengawasi tentang penerapan atau pemasangan alat peraga kampanye, ALGAKA atau sederhananya banner-banner pemilu lah gitu Bang. Banner-banner caleg-caleg gitu Bang. Nah, ini kan udah mulai ada yang kan tadi Abang bilang harus sesuai aturan gitu Bang ya. Dipasang harus sesuai aturan, kampanye juga harus sesuai aturan. Nah, sesuai aturan tuh gimana sih Bang? Maksudnya aturannya secara umum tuh gimana sih Bang? Jadi gini, tentu memang kalau kita berbicara aturan harus ada regulasi dong. Nah, betul. Kita misalnya mengacu kepada PKPU ya. PKPU 15 izin Bang. PKPU itu apa Bang? Takutnya teman-teman nggak ngerti nih Bang. PKPU Peraturan Komisi Pemilihan Umum ya. Peraturan nomor 15 2023 atau yang terbaru sekarang nomor 20 2023 begitu ya. Nah, dijelaskan bahwa di pasal 71 ya, bahwa alat peraga kampanye itu dilarang untuk dipasang di tempat ibadah. Kemudian tempat pendidikan, sekolah gitu-gitu Bang, sekolah dan universitas ya kan, kemudian
sarana pendidikan, sarana pendidikan, kemudian fasilitas umum, fasilitas pemerintah. Ya. Nah, tapi memang dalam keputusan Mahkamah Konstitusi, ya, kalau terkait dengan kampanye ya, ini pemasangan alat peraga kampanye. Itu kemudian diperkenankan untuk melakukan kampanye di tempat pendidikan sepanjang ada undangan dari pihak yang bertanggung jawab. Kalau diundang boleh Bang ya? Ya ada undangan, tetapi tidak disertai dengan atribut partai. Nggak boleh pakai atribut. Saya kira itu jelas di keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 663 begitu. Nah, jadi saya kira itu yang menjadi ketentuan di mana kemudian alat peraga kampanye tidak boleh dipasang. Ya, saya kira jelas bahwa sekali lagi bahwa pemilu ini adalah pemilu yang betul-betul kita ingin jalankan secara demokratis, ya kan? Nah, tentu diikuti dengan regulasi yang ada yang jelas, yang saya kira harapan kita menjadi acuan atau menjadi standar operasional yang harus menjadi perhatian kita, ya. Penyelenggara sebagai Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu yang kemudian ditugasi untuk melakukan pengawasan. Tetapi di sisi lain tentu partai politik sebagai peserta pemilu yang kemudian memang diberikan ruang ya untuk melakukan kampanye ya, saya kira itu dimanfaatkan tentu dengan ketentuan tidak melakukan pemasangan alat peraga kampanye yang tidak di tempat yang tidak sesuai di PKPU yang saya sebutkan tadi. Siap Bang. Biasanya kan kalau peraturan suka multi tafsir Bang ya. Biasanya nggak boleh pasang di kawasan pendidikan, gitu. Nggak boleh di kampus. Gitu. Ternyata dipasang nih, tapi itu ada jaraknya kok gitu. Berapa sih Bang jaraknya Bang? Kalau jarak sih gini, yang jelas di aturan itu di PKPU 15/2023 di pasal 71 ya. Yang penting tidak dipasang di tembok. Nggak dipasang di tembok di gedungnya, halaman gedung. Oke. Artinya kalau itu pemanahnya berarti sepanjang itu tidak dilakukan di tempat yang saya sebutkan tadi itu tidak ada masalah. Nah, soal jarak memang di PKPU nggak diatur. Berapa kemudian radiusnya ya kan? Dari kampus A misalnya dengan baliho yang terpasang atau gambar katakanlah salah satu partai politik begitu. Tetapi yang dijelaskan di situ adalah tidak memasang di tembok di halaman. Yang penting nggak pasang di tembok di halaman. Tual, ingat tual lah. Ya, itu dijelaskan di PKPU 15 tepatnya di pasal 71. Itu dia. Itu kalau di kawasan pendidikan Bang. Nah, kalau misalnya yang di fasilitas umum. Nah, ini fasilitas umum nih kan pemaksanaannya bisa luas nih Bang. Tafsirnya fasilitas umum misalnya musola atau masjid atau rumah ibadah. Fasilitas umum ini apa Bang biasanya Bang? Ya saya kira gini bahwa salah satu mungkin kita bisa lihat yang sering digunakan yang terkait dengan pemerintahan begitu ya. Nah, saya kira itu jelas bahwa itu tidak diperkenankan. Gedung pemerintahan nggak boleh Bang ya? Ya, kecuali memang mungkin ada hal-hal tertentu yang katakanlah dia mungkin dia nyewa begitu ya. Tetapi intinya bahwa apa yang termaktub di dalam regulasi itu yang menjadi ketentuan yang harus kita taati lah. Harus dipatuhi betul. Harus kita patuhi sehingga sekali lagi bahwa pelaksanaan pemilu kita ini betul-betul berjalan sebagaimana yang kita harapkan ya, ini berjalan secara demokratis, berintegritas. Artinya apa? Bahwa idealnya semua regulasi yang ada ya monggo kita ikutin. Begitu, ya. Ikuti caleg-caleg lah buat mula jangan pasang sembarangan lah. Siap. Bang, ini kan tadi kan Abang sudah bilang nih soal regulasinya, soal aturannya. Nah, penegakannya gimana nih Bang sejauh ini Bang? Udah apa yang dicabut? Baik. Jadi saya kira begini, 1 minggu yang lalu kita sudah membagi zona ya. Ada zonanya Bang ya? Ya. Misalnya Hulu dan Kunjang kita lakukan hari pertama begitu seperti itu ya sudah kita bagi. Kita melibatkan dari pihak Satpol PP, kemudian Dishub dan juga dari pihak kepolisian dan TNI ya kita libatkan untuk kemudian melihat semua alat peraga kampanye baik itu apa yang dipasang di tempat yang memang sudah sesuai dengan aturan maupun yang tidak. Saya kira kalau yang memang sudah sesuai dengan titik yang sudah disepakati, surat keputusan yang dikeluarkan oleh KPU is tidak ada masalah. Ya. Tetapi yang menjadi perhatian kita adalah di tempat di mana tadi yang dilarang. Yang nggak sesuai itu Bang ya. Tidak sesuai. Betul. Ya. Ada Bang yang sudah dicabut Bang? Saya kira banyak ya. Banyak Bang ya? Ya, jadi kalau tadi disinggung soal fasilitas umum ya, saya kira termasuk tiang listrik begitu kan. Tiang listrik nggak boleh Bang ya? Kemudian pohon ya, karena kalau pohon kan ini terkait soal mungkin kaitannya dengan lingkungan Bang ya? Lingkungan, etika dan estetika keindahan kota begitu ya. Etika dan estetika. Artinya kalau kemudian pohon yang rindang itu dipaku Bang ya? Dipasangin spanduk begitu kan juga tidak elok begitu ya. Sehingga ini juga menjadi perhatian kemarin yang ditertibkan oleh kita. Nah, jujur list yang kita sudah identifikasi ada kurang lebih 1.000 sekian, 1.600. 1.000 Bang? Iya. Wow. Yang sudah kita peta untuk sekota Samarinda dari 10 kecamatan. Itu yang melanggar Bang 1.000?
Ya, yang kita duga begitu ya. Karena kan sebelum dilakukan penertiban dilakukan identifikasi dulu. Okay. Dilakukan pengawasan dulu oleh teman-teman kita, atau kita Panwascam dan PKD kita untuk memastikan di mana kemudian gambar-gambar yang dipasang tidak sesuai dengan regulasi yang ada. Sehingga ini menjadi fokus kita untuk kemudian kita tertibkan. Siap. Bang, ini pertanyaannya mungkin agak ini Bang. Kan kalau misalnya sudah ditertibkan, mereka atau para peserta pemilu ini kan untuk pasang algaka itu kan pasti perlu biaya Bang. Oke. Nah, ketika itu ditertibkan, ada kompensasi nggak buat mereka Bang? Atau gimana Bang? Oh enggak, kalau selama ini enggak lah. Artinya karena memang kita meyakini bahwa ini yang kita tertibkan tentu yang tidak sesuai dengan kalau salah ditertibkan ya rasain gitu ya. Gitu, ya. Jadi tidak ada kompensasi. Tidak ada kompensasi Bang? Enggak ada. Makanya pasang di tempat yang sesuai. Ya, saya kira itu. Biar nggak rugi Bang ya. Ya. Itu 1.000 kalau misalnya satu banner itu harganya 10.000 aja udah berapa duit gitu ya kan? Tinggal dihitung aja. Tuh banyak banget tuh ya, kerugiannya. Okay. Nah, terus ada nggak Bang yang keberatan? Misalnya nih ada peserta pemilu yang bannernya atau algakanya ditertibkan terus keberatan Bang. Ada nggak Bang? Saya kira kalau kemudian menghubungi ke Panwascam kita ya ada ya. Ada Bang ya? Ya, mempertanyakan kenapa ini diturun, ya tinggal kita jelasin ya. Bahwa kemudian kenapa ini diturunin, karena memang di mana tempat pemasangannya tidak sesuai. Tidak sesuai. Ya. Artinya ada kemudian tempat-tempat yang dipasangin di mana tempat itu tidak diperbolehkan. Maka ya harus kita tertibkan begitu ya. Nah, memang begini, artinya saya juga menyampaikan ke teman-teman khususnya ke Panwascam ya. Bahwa idealnya izin Bang, Panwascam tahu Bang, biar teman-teman tahu Bang. Pengawas pemilu kecamatan. Pengawas pemilu kecamatan. Yang ada di kecamatan ya berjumlah 3 orang untuk kemudian bisa mengkomunikasikan ya kepada peserta pemilu. Terkhusus bagi alat peraga kampanye yang kemudian sudah kita duga ini pemasangannya tidak sesuai dengan regulasi yang ada. Nah, ini lebih kepada untuk supaya tidak menimbulkan ketidaksepahaman ya begitu ya. Artinya di satu sisi kita memang punya tugas untuk melakukan penertiban terhadap semua alat peraga kampanye yang kita yakini tidak sesuai dengan regulasi. Tetapi di sisi lain juga kita berusaha untuk supaya tidak menimbulkan biar nggak ada kecemburuan juga Bang ya. Ya itu ya saya kira itu. Tapi di sisi lain juga supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman ya antara peserta pemilu dan penyelenggara. Ini saya kira Bawaslu beserta jajarannya. Saya kira yang paling pas adalah juga kemudian harus dikomunikasikan lah ya begitu, menyampaikan. Nah, harapan kita sebetulnya adalah bagi gambar-gambar bagi alat peraga kampanye yang sudah dipasang tidak sesuai dengan regulasi itu ada kemudian komitmen atau keinginan tersendiri dari partai politik bersangkutan untuk melakukan sendiri. Namun kalau sudah merasa ini langsung aja gitu Bang ya. Namun kalau kemudian kita sudah mengkomunikasikan lalu kemudian itu tetap tidak kemudian dilakukan penertiban, maka tentu yang harus kita lakukan ya kita menentukan. Turunkan. Artinya ya kita bekerja sama Satpol PP untuk kemudian menentukan. Oke. Jangan karena memang volumenya cukup banyak ya. 1.000 Bang ya. Itu tahap 1 Bang atau masih ada tahap lagi selanjutnya? Tentu kita akan selalu identifikasi, kita monitor ya. Karena saya kira sudah kita tertibkan, bisa saja tidak menutup kemungkinan nanti dipasang lagi dengan yang ngeyel gitu Bang sesuai gitu. Ya, mungkin kalau udah dipasang misalnya ini udah diturunin terus dipasang lagi, turunin lagi atau gimana Bang? Atau ada sanksi khusus gitu? Kalau kita sih memang kalau terkait soal alat peraga kampanye ini ya sanksinya hanya pemberian tertulis kemudian penurunan, penertiban. Jadi ya saya kira memang yang paling ini ya kita turunkan lah ya. Terhadap alat peraga kampanye yang memang melanggar ya. Algakanya disimpan di mana Bang? Kalau misalnya kenapa? Algakanya disimpan di mana? Nah, memang yang sudah terjadi ini ya kita di sekitar kecamatan ya. Ditempatkan di sana ya. Boleh diambil lagi Bang? Sama peserta pemilu boleh diambil lagi? Saya kira lagi? Silahkan saja sepanjang itu tidak dipasang di tempat yang dilarang. Iya kan? Boleh diambil lagi. Karena ya tentu juga kita harus melihat bahwa kan ada biaya. Ada biaya betul. Betul. Ya kan, sehingga ya kita berikan kesempatan sepanjang sekali lagi harus sesuai. Silakan diambil, tetapi tentu dengan komitmen tidak akan memasang di tempat yang memang tidak boleh. Tidak boleh. Ya, kan, itu tuh. Nah, Bang, kalau misalnya warga ngerasa nih bubuannya nih penonton Korkal Siniar melihat, ini kayaknya nih salah nih gitu, masangnya harusnya nggak di sini gitu. Atau dia ngerasa depan rumahku kok tiba-tiba ada banner caleg gitu Bang. Terus ngerasa keberatan, boleh nggak itu Bang dilaporin ke Bawaslu? Saya kira ya. Jadi setiap alat peraga kampanye yang mau dipasang di wilayah orang per orang itu harus ada izin. Harus ada izin. Ya, pernyataan di atas materai ya menyatakan bahwa yang punya rumah, yang punya halaman rumah sudah mengizinkan bersedia untuk kemudian dipasangkan alat peraga kampanye. Kalau tidak, saya kira punya hak
Untuk daripada yang punya rumah untuk kemudian ya mencabut, tapi bukan dia lah ya, nyampaikan ke petugas Ke Bawaslu. untuk kemudian dilakukan proses untuk ditertibkan. Cara lapornya gimana Bang? Ya, Kalau mau lapor gimana? saya kira begini, setiap warga masyarakat yang kemudian memang merasa ada rumahnya yang dipasangkan atau halaman rumah maksud saya dipasangi alat kampanye tanpa seizin, ya boleh bisa datang ke kecamatan kami di mana lokasi rumah Bapak Ibu sekalian, ya sampaikan saja di sana, ya kan, bahwa kami di halaman rumah kami ada dipasangin gambar dalam lingkungan rumahnya ya, gambar salah satu partai politik atau caleg. Dan itu tanpa izin, sampaikan saja, nanti akan diproses. Tuh, wah lapor aja Bang. Akan diproses. Ada akun Instagram atau apa sih Bang, Bawaslu Bang? Kenapa? Akun Instagram atau apa gitu Bang yang bisa dihubungin? Ya saya kira ya, jadi nanti tinggal langsung buka di IG saja ya, nanti langsung dilaporkan. Bawaslu Samarinda ada Bang ya? Bisa dicek teman-teman. Nah ini kita udah ngomongin ke Instagram nih, sekarang kan kalau itu kan pengawasan Algaka yang sifatnya fisik Bang ya? Oke. Nah gimana kalau yang online nih Bang? Yang sekarang kan caleg-caleg ini udah mulai pakai media sosial untuk promosi dan seterusnya gitu Bang. Gimana Bang caranya? Saya kira gini, sepanjang itu, nah yang jadi persoalan kemudian kalau ada unsur mengajak, kan itu belum waktunya sebetulnya ya. Harusnya belum Bang ya? Kapan Jadi Bang mulainya Bang? tanggal 21 Januari. 21 Januari. Hingga Sebelum 10 itu Februari. sebenarnya nggak boleh Bang ya? Karena hanya range-nya 21 hari ya. Tuh. Nah, oleh karenanya kalau ada saya kira itu, saya pernah, jadi saya langsung misalnya di WA ya, saya langsung tegur di situ untuk kemudian bisa di take down begitu ya. Kalau enggak ya kita pasti akan cari, akan kita telusuri. Ya, agar supaya itu tidak bisa diiklankan. Artinya sebelum tanggal 21 Januari tidak boleh ada konten yang mengajak untuk memilih. Betul. Teman-teman. Kalau iklan gitu ya, termasuk di media TV. Termasuk di media Bang. TV ya. Ya, jelas itu. Nggak boleh teman-teman ya. Jadi ada waktunya ya. Bersabar saya kira. Kita ada ruang untuk kemudian. Ada hotline ruang nggak, waktu Bang? untuk kemudian. Kenapa? Ada hotline nggak Bang? Untuk lapor, hotline, nomor telepon atau apa gitu Bang? Saya kira gini, kita sih memang ada sikap lapor ya. Tetapi saya kira kalau kemudian masyarakat nanti merasa agak sedikit ribet ya nggak apa-apa. Sekali lagi bahwa di level kecamatan bahkan di level kelurahan kita ada PKD begitu ya. Ada. Tapi saya kira lebih tepatnya nanti ke kecamatan, begitu, atau langsung ke kantor Bawaslu untuk menyampaikan. Nah saya kira juga kita punya staf juga yang kemudian saya kira nanti melakukan controlling ya terhadap iklan-iklan yang memang sekiranya sudah dilakukan penayangan dalam tanda kutip begitu, tapi belum masuk kategori waktu yang diberikan izin begitu ya. Oke. Ya, karena saya kira gini, bahwa kita ini harus taat lah ya, harus patuh terhadap aturan yang ada ya, sehingga sekali lagi bahwa pelaksanaan pemilu kita betul-betul berjalan secara secara demokratis begitu ya. Harapan kita terhindar semua bentuk pelanggaran apapun bentuknya. Iya, betul. Taat asas begitu ya. Nah, Bang, kalau ini buat warga atau buat masyarakat yang ingin terlibat aktif nih, Bang. Kan biasanya kalau misalnya mohon maaf nih, kalau kita ikut ngelapor tuh pasti ada konsekuensi, Bang. Karena misalnya aku takut lapor lah nanti takut jadi masalah atau gimana. Nah, ada nggak sih Bang sebenarnya Bang jaminan keamanan buat teman-teman yang lapor nih tetap aman gitu Bang? Saya kira memang setiap ada event pelaksanaan baik konteksnya pemilihan maupun pemilu, pertanyaan itu selalu ada muncul. Nah, itu. Ya, karena memang keberadaan saksinya sangat vital ya. Betul. Ya, itu salah satu kunci apakah kasus ini kemudian bisa kita proses hingga ke proses berikutnya atau tidak. Tetapi di sisi lain tentu yang menjadi kekhawatiran masyarakat kita adalah jangan sampai kemudian setelah nanti melakukan pelaporan dia terancam begitu. Nah, itu dia. Sehingga pertama tentu yang kita lakukan, yang pertama sekali kita lakukan merahasiakan ya identitas pelapor begitu. Siap. Nah, yang kedua kan ada undang-undang terkait dengan pelindungan saksi dan pelapor. Ya. Artinya kalau memang merasa terancam, monggo dilaporin ya, kita koordinasikan dengan pihak keamanan untuk kemudian bisa mengamankan dia, mensafetykan dia ya, sehingga kemudian terutama bagi yang sudah memang merasa diancam begitu ya, atas peristiwa laporan yang kemudian dia sebagai saksi kunci, saksi ya begitu ya. Ya karena memang saksi ini kan posisinya agak sedikit ya sangat penting ya dalam rangka mengungkap satu kasus ya. Betul Pak. Ya idealnya kan ada 3 tuh, dia harus melihat, mengalami dan mendengar. Melihat, mengalami dan mendengar. Ya kan. Karena bagaimana mungkin dia bisa bersaksi kalau dia tidak tahu atas peristiwa kejadian yang akan dilaporin gitu ya. Nah, saya kira itu penting. Artinya instrumen untuk pengamanan saksi ini ada gitu Bang ya? Ya, ada. Saya kira itu ya. Sama ini Bang, kalau misalnya
atau kita tahu suatu kejadian nih kan sekarang nih dikit-dikit viral nih bang, dikit-dikit rekam, upload di media sosial, diviralkan gitu. Saran abang nih sebagai ketua Bawaslu Samarinda, apakah kita ketika melihat suatu pelanggaran misalnya, oh ini apakah misalnya ya pelanggaran pemasangan algaka, misalnya itu, atau pelanggaran lainnya deh terkait dengan pemilu. Apa yang mesti dilakukan? Apakah direkam terus diupload dulu, atau direkam kemudian dibawa ke Bawaslu atau gimana bang? Oh, saya kira semua metode boleh dilakukan ya. Ya, mau direkam monggo ya kan, mau diupload monggo begitu. Tetapi intinya bahwa ya kan, jika kemudian nanti kita membutuhkan terkait soal keterangan tambahan atas peristiwa yang disampaikan ke kita, ya memang kita mengharapkan kooperatif lah ya. Ya kan, jadi kalau bertanggung jawab gitu bang ya, setelah upload siap dipanggil gitu ya kan, karena ya kalau kemudian ada kasus yang disampaikan ke kita, kan harus kita tuntaskan nih dalam proses penanganannya. Nah tentu dalam proses penanganan ada hal-hal yang harus kita penuhi dulu begitu ya. Misalnya keterpenuhan formil materialnya itu harus kita pastikan, ya kan? Jadi itu harus kita pastikan. Siap. Ya, bang, izin, biasanya setiap penyelenggaraan pemilu itu kan kalau kita lihat ke 2019 deh bang, kan 2019 abang sudah ketua Bawaslu nih bang ya? Siap. Ya benar. Apa ada ini nggak sih bang catatan misalnya berapa pelanggaran yang diselesaikan, berapa yang tidak terselesaikan gitu bang? Atau ada target nggak misalnya di penyelenggaraan pemilu ini? Berapa angka pelanggaran yang bisa diselesaikan gitu bang? Saya kira gini, kalau berbicara soal target kita nggak mentargetin. Tidak ada target bang? Bahwa kemudian kalau ada pelanggaran, kan pelanggaran yang kita tangani itu kan bersumber dari dua hal ya. Apa aja itu? Pertama tentu laporan daripada masyarakat. Laporan masyarakat. Yang kemudian melihat ada dugaannya pelanggaran dan diyakini itu memang pelanggaran, disampaikan ke kita. Yang kedua hasil pengawasan yang kita lakukan di lapangan. Kedua inilah kemudian indikator yang menjadi dasar kita untuk melakukan proses penanganan pelanggaran. Apapun jenis pelanggaran itu, baik itu dugaan pidana pemilu, administrasi, ya kan, kemudian kode etik dan peraturan perundang lainnya, kan begitu. Saya kira itu ya. Artinya target nggak ada bang ya? Target tidak ada, tetapi yang menjadi komitmen kita bahwa setiap ada dugaan pelanggaran yang memang itu memenuhi unsur harus kita proses. Ya, kalau soal algaka tadi bang misalnya, kenapa? Kalau yang soal algaka kan tadi udah 1.000 nih, tahun 2019 sampai segitu nggak bang angkanya? Saya agak kurang ingat ya, tetapi memang cukup signifikan juga angkanya ya, karena memang naiknya cukup tinggi bang ya. Ya, jadi gini mas, jadi memang setiap adanya event pelaksanaan baik konteks sekali lagi pemilu maupun pemilihan, maka salah satu yang menjadi idola menurut saya nih ya, idola bang ya, yang dilakukan oleh peserta pemilu adalah memasang baliho, gambar-gambar mungkin ini salah satu strategi mereka memperkenalkan diri begitu dengan masyarakat kita. Maka dia memasang gambar di mana yang memang mudah strategis untuk dipandang begitu. Sehingga tingkat volume cukup banyak. Kalau kita kemudian daftar caleg yang sudah ditetapkan oleh KPU 695, katakanlah masing-masing memasang satu sudah 600. Kalau 1.200 betul. Ya kan begitu hitungan. Berarti yang kalau hitungan kasar bang ya, dari 1.200 1.000 melanggar gitu ya. Kenapa? Kalau dihitung secara kasar gitu bang ya. Ya, jadi gini, kalau kemudian saya ditanya target yang melanggar berapa, kita nggak ada target begitu. Tetapi itu kan tergantung bagaimana kemudian hasil pengawasan kita di lapangan dari hasil yang dipasang oleh peserta pemilu, baliho atau gambar yang dipasang oleh peserta pemilu. Di situ nanti kita akan identifikasi. Misalnya ada 10 yang dipasang oleh si A gitu. Kita akan lihat dari 10 itu berapa yang dipasang sesuai dengan regulasi. Ya kan? Bisa saja mungkin 20% atau bukan 50%. Ya kan begitu. Ini contoh saja ya begitu. Ya memang harapan kita tentu dari penyelenggara bahwa semua alat peragak kampanye yang dipasang itu sesuai dengan aturan yang ada ya. Harusnya gitu bang ya. Itu di dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum begitu. Tapi kalau misalnya pemetaannya teman-teman Bawaslu deh bang, pelanggaran itu terjadi apakah karena peserta pemilu yang sengaja melanggar atau mereka yang kurang informasi banget, gimana tuh bang? Saya kira kalau kemudian berbicara soal sengaja melanggar, saya masih harus menganalisa ya. Bahwa kemudian kalau APK saya kira kan begini ya, kita saya kira di awal juga kita sudah menyampaikan ya, setiap ada kegiatan yang sosialisasi cukup lagi ya. Artinya setiap ada kegiatan sosialisasi yang kita lakukan kemudian melibatkan teman-teman partai politik, kita juga berusaha kemudian untuk menyampaikan ya, terkait soal misalnya pemasangan apa kampanye ya. Ya harapan kita sebenarnya sudah bisa memahami lah gitu ya. Tapi kalau masih terjadi pemasangan yang tidak sesuai regulasi, barangkali kebetulan dia itu belum tersampaikan, atau memang belum paham begitu ya, sehingga ya saya kira
bisa dua-duanya lah Mas. Iya kan? Ya. Oke, berbaik sekangka sekali ya abang kita ini. Bang, tadi kan abang juga udah sempat singgung nih soal bagaimana seorang saksi itu kemudian bisa aja terancam bahaya ketika kemudian melaporkan dan seterusnya. Nah, abang sendiri kan udah dua kali menjadi ketua Bawaslu gitu, lembaga yang masuk Prode. Masuk Prode. Sebuah lembaga yang kemudian sangat vital gitu dalam pengawasan. Abang sendiri pernah nggak bang terlibat yang mungkin berbahaya gitu bang? Ini karena saya ditanya tentu harus saya bercerita. Ini Korkal Senior nih cerita. Jadi memang tahun 2019 atau 18 ya. Oke. Kebetulan kan waktu itu saya tinggal di Puspita ya. Perumihan Bengkuri. Saya ingat persis waktu itu Pilgub ya. Pemilihan gubernur Kaltim nggak salah ya. Siap. Pilgub ya kan. Kami ada menetipkan salah satu gambar yang dipasang di tempat yang dilarang. Dan sebelumnya sudah kita tertibkan. Saya sudah pastiin bahwa lokasi sudah steril ya dari pemasangan alat peraga kampanye yang tidak sesuai dengan regulasi yang ada. Kami kembali ke kantor, ya kan. Saya sekitar jam 12:30 begitu malam ya. 12:30 malam bang? Ya. Karena habis penetipan gitu kan. 12:30 malam kerjanya. Nah saya balik ya kan, mau balik ke rumah. Loh, saya kaget. Ini tiang listrik tadi saya sudah pastiin tidak ada lagi apa. Udah dicabut bang ya? Spanduk dipasang udah saya cabut, udah dicabut sama Panwascam sama petugas begitu. Saya balik kok ada. Ada lagi bang ya? Ada. Nah namanya saya ini udah spontan aja sih ya. Saya merasa udah capek juga begitu ya. Meskipun memang ini adalah kerja dan tanggung jawab kami. Betul. Ya spontannya saya lepas. Lepas lagi bang ya? Barang itu ya kan. Saya masukkan mobil. Siap. Wah ternyata ada orangnya di situ di dalam mobil. Saya apakah dijebak saya nggak tahu begitu. Nah itu barang awalnya bukan saya masukkan di mobil dulu, saya buang di ini aja. Bukan saya buang, sebetulnya saya amankan. Saya kan di mobil nggak mungkin saya masukkan situ semua begitu ya. Ternyata mereka tahu ya. Ada dalam mobil, nah saya turun, saya dipegang kiri kanan tangan saya. Dipegang gini bang? Iya, baru kemudian satu lagi yang narik baju kaos saya. Wih, ketua Bawaslu loh ditarik. Bahasanya itu di persekusi lah ya. Oh, di persekusi. Ya. Nah ini saya kira viral waktu itu, rame ya. Ya saya meyakini bahwa apa yang saya lakukan itu benar begitu. Karena memang pada malam itu tidak semua kecamatan harus kita. Itu berapa orang bang? Ada 3. 3 orang bang? 3 orang. Abang sendirian? Kiri kanan saya dipegang, satu lagi mana lain. Saya sendiri. Abang sendiri? Iya itu sekitar jam 1:30 ya. Karena saya udah mau balik ke rumah. Ya saya ditanya, loh kok nggak ditertibkan di sana? Saya bilang, ini kan kita ada rute ya, ada jadwal, ada yang sudah kita ini gilirannya. Ada plotnya lah bang ya? Sudah kita plotting, ini malam ini di sini dulu. Ya tidak mungkin lah semuanya langsung kita tertibkan pada malam itu. Bertahap lah begitu ya. Nah saya diajak masuk ke mobilnya, diajak. Apa yang dia lakukan bang waktu itu? Ya itu dia narik baju saya begitu, sampai baju kaos saya agak molor begitu ya. Molor gitu. Saya bilang oke lah. Bed saya diambil, sampai hari ini saya belum dikembaliin bed saya itu. Sampai hari ini? Iya. Wah sembarangan ya, buahnya nih. Nah itu dia. Ini stories ya. Oke. Jadi sekali lagi bahwa ini memang pekerjaan yang saya kira ada unsur resikonya. Tetapi saya meyakini bahwa sepanjang kita bekerja sesuai dengan SOP yang ada, sesuai dengan aturan yang ada, maka ya kita tetap yakin bahwa lakukan itu yang terbaik demi untuk tegas dan kewenangan kita sebagai penyelenggara. Setelah kejadian itu, abang masih tetap akan melakukan hal yang sama bang ya? Saya kira iya, tetap karena memang tugas kita. Cuma memang saya tentu menjadi harus lebih waspada warning juga bagi saya bahwa next jangan kemudian sendiri saja seperti itu kan sangat riskan. Belajar taekwondo mungkin bang. Kalau itu ya. Iya. Karena kita harus persiapan. Oke. Tapi kalau saya prinsipnya adalah lebih baik memberikan pencegahan dulu. Ya. Saya kira karena di dalam Bawaslu kan ada pengawasan, ada penindakan, ada pengawasan, ada pencegahan, ada penindakan. Jadi kita tetap mengedepankan persuasif dulu. Siap. Begitu ya. Ceritanya tadi belum selesai bang. Mau dilanjut? Di mobil itu abang gimana caranya akhirnya bisa keluar dari situasi itu bang? Jadi saya kira kita potong tadi ya. Saya kan mau pulang ke rumah tuh. Jadi saya dicegat, mobil saya dihalangi oleh mobil dia, ya kan? Kemudian mereka turun bertiga begitu. Dan ingat saya lupa tadi, satunya bawa badik bang. Dan jujur dalam keadaan mabuk. Nah tetapi lah saya pasrah, saya meyakini bahwa apa yang saya lakukan, mungkin saya juga merasa ini agak sedikit ini agak deg-degan juga bang ya? Iya namanya bertiga ya kan begitu. Iya. Ya kan ya. Saya pertama dia bilang kamu siapa? Saya bilang saya Panwaslu waktu itu kan Bawaslu saya bilang. Saya kasih lihat badge saya. Nah itu yang sampai hari ini belum dibalikin. Nah
Terus waktu itu saya melapor ke pimpinan saya, ya, dan saya sampaikan saya dipegang, terus badge saya sampai hari ini belum dibalikin. Lalu kemudian pimpinan saya berkoordinasi dengan salah satu tim suksesnya, ya kan. Dan udah waktu itu ya kita coba melaporkan gitu ya. Malam itu dilepasin gitu aja bang sama mereka bang? Apa sempat dipukul atau? Saya nggak dipukul sih, nggak. Cuma memang baju kaos saya sampai ditarik leher saya. Jadi ancam lah gitu bang? Ya seperti itulah. Oh, oke. Nah itu dia. Inilah pengalaman ya. Pengalaman. Artinya bahwa ternyata pekerjaan kerja-kerja pengawasan pemilu itu ternyata tidak serta-merta hanya bersihin algaka doang bang ya. Kan ini teman-teman nih khawatirnya tuh ngertinya cuman gitu kerjanya bosnya cuman bersihin algaka doang apa gimana gitu. Ternyata sampai risikonya sampai sejauh itu gitu bang ya. Artinya bahwa teman-teman juga perlu mengapresiasi dan juga mungkin membantu gitu bang ya. Caranya tadi dengan lapor dan seterusnya. Jadi saya kira gini bahwa memang Bawaslu tentu mengharap ya kepada semua masyarakat dan terutama yang memang sudah punya hak pilih begitu. Bahwa keberlangsungan pemilu kita ini berhasil tidaknya itu tidak hanya tergantung kepada penyelenggara. Tapi tentu kita mengharapkan semua kalangan masyarakat khususnya yang sudah punya hak pilih, ayo mari kita bersinergi ya untuk mengawal agar supaya pelaksanaan demokrasi kita ke depan ini betul-betul berjalan sebagaimana kita harapkan. Maksud saya adalah setiap ada dugaan pelanggaran yang kemudian ditemui, monggo laporkan ke Bawaslu. Laporkan ke Panwascam kita atau ke PKD kita ya, sehingga semuanya bisa kita akan proses. Siap bang. Terakhir nih bang, kalau boleh ada saran, ajakan atau pesan kepada masyarakat khususnya Kota Samarinda deh untuk pemilu 2024. Saya kira pertama bahwa sekali lagi pelaksanaan pemilu serentak 2024 adalah menjadi ajang yang perlu kita kawal bersama. Keberhasilan demokrasi kita akan dilihat pada saat tanggal 14 Februari. Semakin banyak masyarakat kita datang berbondong-bondong menyalurkan suaranya di TPS, maka menandakan bahwa tingkat partisipasi kita semakin tinggi dan itu adalah indikasi demokrasi kita semakin maju begitu ya. Yang pertama. Yang kedua, tentu saya mengharapkan juga bahwa semua kalangan masyarakat, terutama yang mempunyai hak pilih ya, khusus yang berdomisili di Samarinda dan sekitarnya, jikalau kemudian menemukan adanya dugaan pelanggaran ya dalam tahapan, silahkan dilaporkan ya ke penyelenggara, dalam ini Bawaslu beserta jajarannya yang ada di kecamatan maupun di tingkat kelurahan. Nah yang ketiga saya kira adalah bahwa berhasil tidaknya pelaksanaan pemilu kita, ya ini pemilu serentak 2024 tidak hanya terletak kepada penyelenggara, KPU dan Bawaslu, tapi saya kira semua kalangan masyarakat, jika kemudian kita punya komitmen yang sama untuk mengawal agar supaya pelaksanaan pemilu betul-betul berjalan sebagaimana yang dipersyaratkan di dalam peraturan kita, maka percaya dan yakinlah demokrasi kita ya pemilu kita akan bisa berjalan sebagaimana yang kita inginkan bersama. Ya ini adalah pemilu yang tetap menjunjung tinggi asas regulasi yang ada dan terhindar dari pelanggaran-pelanggaran yang memang betul-betul melanggar regulasi yang ada gitu. Jadi kita tentu punya komitmen yang sama untuk bersama-sama mengawal agar supaya pelaksanaan pemilu kita bisa berjalan secara demokratis. Dan berintegritas. Demokratis dan berintegritas. Ini ya teman-teman ya. Terima kasih Bang. Terima kasih Mas dia. Ya. Udah aku gangguin di kantor. aman ya. Ya. Thank you teman-teman yang udah menonton dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa datang ke TPS ya tanggal 14 Februari Bang ya. Iya, 2024. Jangan lupa untuk gunakan hak pilihnya. Semoga pemilu 2024 nanti akan menjadi pemilu yang sukses dan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang terbaik lah gitu buat Indonesia semakin maju. Terima kasih teman-teman. Nama aku Rusdi pamit. Selamat tahun baru ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.